Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana keseruan, bahkan kita tahu ya bahwa ternyata olahraga panjat tebing memang banyak peminatnya pemirsa. Yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa betul dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Indonesia berbangga hati karena medali emas sudah disumbangkan dari cabang olahraga panjat tebing. Tapi kita juga tahu bahwa perjuangan mereka hingga akhirnya memperoleh emas dalam Olimpiade Paris 2024 itu pasti tidak mudah pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah bersama saya di sini Menpora 2004-2009 ya Pak ya. Iya. Bapak Adi Aksa Daud, selamat malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak, tadi kan kita sudah lihat ya bagaimana kemudian begitu menginspirasinya seorang Fredrik Leonardo untuk cabang olahraga panjat tebing. Tapi saya sebagai orang luar nih Pak Gini, ya, Mbak, melihatnya kan dapat medali, iya. luar biasa. Ya. Kita tidak tahu proses di dalamnya. Atlet sampai dapat medali dalam ajang internasional itu perjuangannya seperti apa sih Pak? Berdarah-darah Mbak itu, air mata, dana, berdarah-darah sendiri, panjang ceritanya menjadi seorang atlet. Ya Kak. Jadi sebuah ujung yang bukan sebuah tiba-tiba ada gitu, tapi dia bukan sebuah ujung dari sebuah perjalanan panjang sehingga dia bisa menjadi seorang juara gitu. Jadi kalau kata-kata saya itu sang juara tidak muncul tiba-tiba, pasti melalui pembinaan dan proses yang panjang di balik itu. Kalau zamannya Bapak atau eranya Bapak sebagai Menpora, ini cabur panjat tebing ini memang sebegitu diminatinya pada saat itu? Ya, Sudah memang sejak diminati lama? Mbak, tapi kan dia baru masuk di dalam Olimpiade kan, belum tidak seperti olahraga yang lain gitu. Tapi panjat tebing ini memang diminati. Dia bagian dari dulu ada rock climbing gitu ya. Orang yang suka ke alam. Terus kemudian dilombakan di Olimpiade gitu. Seperti tadi Mas Khairul tuh, Keceng ya. Tadi kalau saya panggilnya Mas Keceng gitu. Jadi pelatihnya tuh, coachnya kan. Itu anggota kami sebenarnya dari grup pencinta alam itu. Saya kan masih pegang di pembina di Wana Prasta. Jadi itu dasarnya. Tapi sekarang sudah jadi olahraga yang sangat diminati dan itu gudang emas buat kita akan datang. Pembinaannya harus terus, nggak boleh lepas tuh. Kita masalahnya tiba masa tiba akal gitu loh. Orang tuh tiba-tiba menjadi juara, orang nggak tahu bagaimana persediaan menjadi juara. Ya kan, itu aja Mbak yang harus kita pikirin. Pak, kalau misalnya karena Bapak menjadi Menpora, kita bahas mengenai anggaran ya. Anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu sebenarnya berapa persen sih ditujukan untuk pengembangan atlet dan juga pembinaan? Saya 5 tahun. Setelah reformasi menjadi Menporanya 5 tahun. Setelah saya dan sebelum saya setelah reformasi nggak ada yang sampai 5 tahun ya. Pak Andi 3 tahun kalau nggak salah. Terus kemudian Pak Roy sudah setahun. Kemudian baik. Jadi artinya bahwa saya tahu persis. Pembinaannya sangat sedikit Mbak. Adanya sedikit. Jadi di tempat lintas departemen gitu. Ya, karena tadi kita sudah melihat ya bahwa sudah hadir di Harapan Indah Bekasi penyumbang medali emas Olimpiade Paris 2024 Fredrik Leonardo, dan juga tadi sudah sempat berbincang juga rekan saya Ken Ana dengan pelatihnya di sini Bang Hendra Basir. Saya akan bincang-bincang di sini dengan pelatih, coach dan juga Fredrik. Saya mungkin ingin sapa terlebih dahulu. Selamat malam, assalamualaikum Fredrik dan juga coach Hendra. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Selamat malam Pak Diaksa. Selamat malam Mas Hendra. Di Apa Kabar Indonesia Malam merupakan waktunya saya untuk bertanya tanpa perlu ada yang ditutup-tutupi Fredrik. Kita ingin tahu, kita tahunya Fredrik sudah berhasil menyumbangkan medali emas. Seluruh masyarakat Indonesia berbangga hati, selamat pastinya. Tapi kita tidak tahu sebenarnya perjuangan, air mata, keringat yang ditumpahkan oleh seorang Fredrik dalam latihan persiapan menuju Olimpiade Paris itu seperti apa, Fredrik? Ya, untuk persiapan memang kita harus cukup lama. Kita memang fokus mempersiapkan untuk Olimpiade Paris 2024. Kita udah berproses untuk di Platnas kita sekitar tahun 2020 dan itu nggak mudah. Banyak sekali rintangan dan juga tantangan waktu itu. Dihantam COVID, terus ya naik turun prestasi. Kita harus juga berlatih di dalam keadaan PSBB dan banyak lagi lah. Fredrik, kalau latihan, persiapan atau apapun itu, pernah tidak pakai kocek sendiri gitu loh? Karena kita tahu bahwa untuk olahraga itu nggak semua kemudian anggaran itu bisa disupport
Bagaimana? Kalau waktu di awal-awal memulai karir di panjat tebing ya pernah. Tapi kalau ketika sudah bergabung di Pelatnas, alhamdulillah kita dapat support yang sangat luar biasa dari pemerintah melalui Kemenpora. Dan semuanya sudah difasilitasi dan sangat luar biasa. Semuanya kita terbantu gitu. Oke. Fedrik, ketika Anda berada di depan papan panjat tebing dan kemudian bersiap-siap dan di sebelahnya ada penantang yang pasti juga begitu ditakuti, apa sih yang terlintas di benak Fedrik untuk mencapai skor setinggi-tingginya atau waktu sesingkat-singkatnya? Karena cabang olahraga yang Anda tekuni ini no zero atau mungkin zero mistake. Sekecil apapun kesalahan akan menentukan, ibaratnya hanya terpisah seujung kuku itu jarak untuk memencet tombolnya. Bagaimana Fedrik? Ya, ketika sudah menghadap dinding yang saya lakukan adalah fokus karena memang olahraga ini sangat tidak dibolehkan untuk melakukan kesalahan. Kita nggak perlu mikirin lawan di kiri dan kanan, yang pasti fokus sama diri sendiri. Ketika berlatih kita melakukan pemanjatan yang cepat, kita bawa itu ke kompetisi dan jangan ada distraksi. Yang pasti coba rileks aja waktu itu. Oke, latihan apa sih untuk melatih konsentrasi tadi tanpa boleh ada terdistraksi? Ya, ketika di proses latihannya di sini kita memang sudah mempersiapkan bagaimana situasi dan kita melakukan simulasi bagaimana kompetisi akan berjalan, bagaimana penonton akan riuh, bagaimana lawan akan memberikan distraksi ketika melakukan pemanjatan, dan semua itu sudah kita latih dan alhamdulillah ketika ada kompetisi semua hal yang kita latih itu bisa diaplikasikan. Oke. Sekarang saya ingin ke Coach Hendra. Coach Hendra, saya sekarang mau tanya sebenarnya skor yang tercatat di Olimpiade Paris 2024 Coach Hendra merupakan catatan waktu target untuk Fedrik atau mungkin jangan-jangan sebenarnya Fedrik bisa lebih bagus daripada ini, seperti apa Coach? Iya, jadi begini Mbak Caca. Jadi kami berproses dari 2020 sampai Olimpiade ini. Pencanangan pertama goalsnya adalah 2021 sampai 2023 kami mencoba untuk mencari validasi, yaitu dengan menciptakan rekor-rekor dunia yang pada akhirnya itu menjadi trigger untuk seluruh atlet di dunia untuk mencoba meraih itu. Nah, khusus di tahun 2024 memang kita coba membuat catatan waktu yang sudah kita dapat itu menjadi konsisten. Nah, itu adalah kuncinya di situ. Sebenarnya Fedrik Leonardo di putaran final bisa saja dia bisa memecahkan rekor dunia bahkan sekaligus rekor Olimpiade. Tapi memang goals kita adalah kita kejar medali emasnya dulu. Sebagai catatan kemarin itu waktu reaksinya Fedrik di putaran final adalah 0,23. Sementara pada saat latihan itu range-nya di 0,12 sampai 0,17. Bisa dibayangkan seandainya Fedrik melakukan waktu reaksi yang seperti biasanya, itu akan jadi pemecahan rekor terbaru tuh pada saat itu. Tapi memang goals kita adalah kita sebisa mungkin mengamankan medali emasnya gitu kan. Jadi nanti nggak lucu kita mecahin rekor dunia tapi kita nggak dapat emas gitu. Jadi fokus dulu ke emasnya, baru nanti setelah Olimpiade baru kita kejar lagi catatan waktu terbaik. Gitu. Insya Allah bisa. Sampai seperti itu juga sudah ada program atau mungkin rancangannya ya Coach ya. Coach, sekarang bolehlah cerita di balik seorang Fedrik Leonardo. Ini Fedrik di mata Coach ini seperti apa? Pernah diomelin nggak sih Coach? Iya, seluruh atlet yang berlatih di Hotel Santika Premier Harapan ini semuanya sudah saya omelin semua Mbak. Jadi tidak ada perhatian khusus untuk mentang-mentang Fedrik Leonardo adalah unggulan atau siapapun. Di mata kami tim pelatih semuanya sama. Jadi tidak ada keistimewaan bahwa siapapun atlet itu perlakuannya sama. Itu yang akhirnya menciptakan lingkungan keunggulan gitu. Jadi sama aja semuanya. Oke, kembali lagi ke Fedrik. Fedrik, jadi sebenarnya sejak umur berapa memang sudah cinta dengan olahraga panjat tebing? Saya kenal panjat tebing ketika SMA kelas 1, waktu itu usia sekitar 17 tahunan.
Dan itu kenalnya melalui organisasi pecinta alam, ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Oke, nah Fredrik, tempat latihan panjat tebing yang Fredrik setiap hari latihan ya, apakah memang semuanya sudah berstandar internasional? Karena ini juga paling penting, karena pernah ada catatan bahwa inginnya ada banyak sekali tebing-tebing yang boleh dipanjat para atlet, tapi semuanya standar internasional, Fredrik. Ya kalau untuk wall yang ada sekarang ini sudah standar menurut saya dan memang layak untuk dipakai berlatih maupun bertanding, dan ini sudah lebih dari cukup untuk seluruh kegiatan berlatih. Tapi untuk Dan wilayah Indonesia lainnya? juga sekarang sudah banyak wall-wall yang berstandar. Kalau untuk wilayah lainnya mungkin lebih banyak yang berada di Pulau Jawa ya, dan beberapa di daerah Sumatera itu memang sudah punya standar internasional dan memang layak untuk dijadikan tempat berlatih maupun bertanding skala internasional. Baik, itulah nanti saya akan tanyakan, ditahan dulu Fredrik, bahwa ternyata kita harus memposisikan, ini kan semua mata kan ditujukan ya Pak Adi Aksa bahwa cabang olahraga panjat tebing ini akan menjadi yang paling prestisius dan juga favorit pastinya. Iya. Tapi masalahnya tempat latihannya sudah sesuai dengan standar internasional, tidak hanya terpusat Pulau Jawa, tapi seluruh di wilayah Indonesia. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.